bisakah manusia biasa melihat jin, melihat sesuatu yang gaib, melihat kalangan jin yang mengganggu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu pertanyaan yang masuk kepada saya. Ustadz, bisakah manusia biasa melihat jin, melihat sesuatu yang gaib, melihat kalangan jin yang mengganggu? Jawabannya tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalian tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat kita. Ya, seperti itu. Dalam surah Al-Jin dinyatakan bahwa manusia itu tidak bisa melihat jin, akan tetapi jin bisa melihat manusia. Kapan manusia bisa melihat jin? Nanti di akhirat. Ya, nanti ketika sudah kiamat, kita di padang mahsyar, kita bisa melihat jin. Jin-jin yang mengganggu kita ketika kita masih hidup, ketika di dunia, maka kelihatan semua, mereka nampak semua insya Allah. Tapi dalam kondisi sekarang, jin tidak terlihat. Lalu bagaimana Ustadz kalau ada ternyata orang yang bisa melihat? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama, bisa jadi dia kerasukan jin. Atau ada jin yang bersalang dalam tubuhnya, menyakiti dia, yang kemudian menjadi perantara dirinya untuk melihat jin-jin yang lain. Maka ini ada faktor X. Ada faktor dari luar, yaitu jin yang masuk ke dalam tubuhnya kemudian menunjukkan ya wujud jin-jin sahabat-sahabat mereka. Seperti itu. Berarti orang seperti ini perlu diruqyah. Orang seperti ini berarti dia sakit, terkena gangguan jin, kerasukan jin. Dia sadari atau tidak dia sadari, maka ini merupakan ciri bahwa dia bisa melihat jin, menunjukkan ciri dalam tubuh dia ada jin. Apakah itu bukan kelebihan Ustaz? Tidak. Itu bukan kelebihan, tapi itu penyakit. Jadi jangan berbangga-bangga, saya bisa lihat jin. Merasa bahwa kita hebat, merasa bahwa kita punya kelebihan. Tidak, justru itu adalah gangguan jin. Faktor yang kedua adalah orang yang bisa melihat jin, bisa berinteraksi dengan jin itu memang memelihara jin. Memiliki khodam dari kalangan jin. Ya. Walaupun mungkin mereka mengaku bahwa jin yang bersama mereka adalah kalangan jin muslim. Tapi apakah ini dibenarkan? Tidak boleh. Ya. Manusia tidak boleh berhubungan dengan jin, tidak boleh bersahabat dengan jin. Karena akan membuka pintu-pintu kemaksiatan. Akan membuka pintu-pintu kesyirikan. Di mana nanti manusia tersebut, orang ini tidak berharap sama Allah, tapi berharapnya sama jin justru. Maka ini sangat berbahaya, harus hati-hati. Ya, tidak boleh. Maka, dan ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat dahulu. Mereka tidak ada yang bersahabat dengan jin. Maka harusnya kita mengikuti mereka, tidak lagi bersyubhat, tidak lagi bersahabat, apalagi sampai meminta tolong. Ya, bagaimana cara meminta tolong? Melakukan pengobatan, minta tolong sama jin. Ya, nanti ada dompet hilang, minta tolong sama jin. Ada sesuatu barang yang hilang, minta tolong sama jin. Maka ini sudah jatuh kepada kemusyrikan, kesyirikan. Kenapa? Karena mintanya bukan lagi kepada Allah, tapi mintanya kepada syaitan, kepada jin. Yang ketiga, orang yang bisa melihat jin, indikasi yang ketiga adalah orang ini memang memelihara jin untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Contohnya dukun, paranormal, agar mereka bisa menerawang, agar kemudian mereka boleh melihat masa lalu dan masa depan kita, agar mereka dapat mencuri berita-berita dari langit tentang takdir apa yang terjadi di masa datang. Maka ini adalah kerjaan dukun.
Dan dukun ini dalam Islam itu hukumannya adalah hukuman mati, dipenggal tanpa dimintai pertaubatannya. Urusan dia taubat kepada Allah itu urusan dia dengan Allah. Tapi hukuman bagi dukun adalah hukuman mati. Hati-hati. Dan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, ya, jangan pernah datang kepada dukun. Man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailatan. Siapa yang datang ke tukang ramal, ke orang pintar, bertanya sesuatu tidak percaya, maka ibadahnya selama 40 hari nggak diterima. Kalau percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau percaya, maka dia telah keluar dari apa-apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya orang ini divonis tidak percaya dengan Al-Quran. Maka hati-hati. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, indikasinya hanya 3. Apakah dia kerasukan jin, berarti dia perlu diruqyah, berpenyakit. Atau kemudian dia memiliki khodam dari kalangan jin, ini tidak diperbolehkan dan tidak pernah dicontohkan. Atau kemudian bisa jadi dia adalah dukun. Kalau dia penampilannya seperti ustadz, berarti dukun yang berpura-pura menjadi ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan seputar gangguan jin, sihir, ain, silahkan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.